Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsya Awalia Putri dengan NIM 0540777813. Di sini saya akan melakukan tugas praktik unit 1 tentang studi kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsya Awalia Putri dari Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan melakukan tugas praktik mata kuliah studi kelayakan bisnis pada usaha pertanian hortikultura tentang usaha tani ubi madu di daerah Sungai Rengit. Yang pertama, bagaimana prospek pasar dan pemasaran ubi madu di wilayah Sungai Rengit dan sekitarnya? Siapa saja target konsumen kita? Untuk prospek, terutama untuk ubi yang di madu yang disukai untuk kalangan masyarakat, karena rasanya yang sangat manis kan. Dan target konsumen kita mulai dari ibu rumah tangga, pedagang gorengan, sama ya kalau kualitas ubinya bagus ya kita bisa menyasar ke prospek untuk ke supermarket tentunya kan. Dan khususnya di daerah Batu sendiri setelah pasaran masih terbuka lebar karena jarang yang membudidayakan terutama untuk di ubi madu. Lalu bagaimana strategi promosi dan cara kita menghadapi persaingan harga dengan ubi jalar biasa? Untuk cara menghadapinya itu kita bersaing langsung dengan ubi jalar biasa karena ubi madu ini memiliki nilai jual yang kita rasanya yang cukup bagus, tapi ya banyak juga kendala untuk istilah kata dari segi hama dan penyakitnya, maka kita harus tetap kondusif dalam istilah kata itu untuk membudidayakannya lah, istilah kata itu kan supaya manfaatnya ke masyarakat itu benar-benar sesuai lah istilah kata itu. Terus bagaimana Bapak memilih lokasi di air batu Talang Kelapa ini dan bagaimana kesesuaian lahannya? Untuk lokasi penanamannya ya kita terutama harus dekat dari sumber air kan, ketersediaan air lah, terutama untuk istilah kata itu bibit, terus tekstur tanah lah, terutama tekstur tanah. Kalau untuk tekstur tanah ini kan kita ya, kalau untuk tanaman ubi ini ya agak terlempung sedikit ya, terus berpasir, cukup gembur lah Mak, kalau untuk cocok untuk tanaman ubi ini kan, dan suhunya tidak terlalu panas, ya suhunya cukup lah. Kalau untuk teknik penanaman pupuk organik yang bisa kita gunakan itu contohnya seperti pupuk kandang lah, pupuk kambing ataupun kotoran sapi kan. Terus bagaimana dengan ketersediaan bibit dan teknologi yang digunakan selama proses tanam sampai panen? Untuk bibit kita ya stek dari stek batang ya kita berkelanjutan lah untuk penanaman terutama yang kita sediakan yang sudah ada ya kita supaya tidak kekosongan bibit ya kita tanamnya sistemnya berkelanjutan, tidak seluruhan kita tanam semuanya Pak. Jadi supaya berkelanjutan. Terkait pengolahan sumber daya manusia, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas dalam usaha ini Pak? Organisasi ini ya karena ini skala UMKM kan strukturnya sederhana. Saya sendiri sebagai pemilik merangkap untuk operasional, mengawasi operasional dan pemasaran. Lalu kita memiliki 2-3 tenaga kerja harian ya khususnya untuk mengelola lahan perkebunan ini supaya tetap terjaga dan kondusif. Inti bagian penting dalam studi kelayakan Pak, bagaimana estimasi modal awal yang dibutuhkan suatu siklus tanam ubi madu di lahan sesuai dengan seluas 1/4 hektar untuk di lahan ubi madu ini? Untuk estimasi untuk lahan khususnya untuk luas 1/4 hektar kan, dalam 1/4 hektar ya kita utamakan dalam ini kan berjangka tentunya silakan satu kita ambil berapa luas dulu kan ya. Dalam berapa luas itu nanti kita setiap per 1 bulan sekali mungkin kita nambah lagi supaya berkelanjutan untuk penanamannya. Untuk perkiraannya untuk dalam kondisi normal dengan perawatan optimal kita bisa menghasilkan sekitar 2 hingga 3 ton ubi dengan harga jual rata-rata ya kalau untuk harga bagus kita mencapai 10.000 ya, mungkin pendapatan kotor kita bisa dalam luas areal ini ya bisa sampai 20 sampai 30-an juta kalau untuk emang kondisinya gitu bagus dalam periode per 1 kali panen. Bagaimana analisis dampak
lingkungan AMDAL dari usaha ubi madu ini, Pak? Usaha ini sangat ramah lingkungan untuk Mbak, sebenarnya untuk kegiatan kita lebih mengutamakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Jadi untuk bahan pupuk kimia sintetis secara berlebihan kita tidak menggunakan terlalu banyak kan. Limbah sisa panen dan ubi bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau segala macam, sehingga mencapai lingkungan sehingga tidak mencemari lingkungan kan, dan tidak berdampak limbah yang terbuang kan, tidak ada limbah yang banyak terbuang kan, bisa dimanfaatkan untuk hasil limbahnya. Terima kasih terkait waktu dan informasi yang sangat berharga. Semoga usaha madunya lebih sukses dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana Al Yaw Ready.